Ya deh, boleh berdiri. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan. Tadi kita nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Nyanyi apa? Garuda Pancasila. Nah, adik-adik, setelah dari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita dapat mengetahui apa itu sila-sila Pancasila dan maknanya, serta dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, oh ya, kalian ada yel-yel sekolah dasar ya? Ada kan? Coba dinyanyikan, kita nyanyikan yel-yelnya. Bisa dipimpin ketua kelas. Sekolah dasar cerdas berkarakter merdeka. Lagi sekali. Sekolah dasar cerdas berkarakter merdeka. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, adik-adik, sekarang sudah siap untuk belajar ya. Silakan buka laptopnya sama keluarkan buku tulisnya. Baik adik-adik, perhatikan ke depan. Saat ini kita akan mempelajari tema 4 sehat itu penting. Tema 3, cara memelihara kesehatan organ pernapasan, organ peredaran darah manusia, pembelajaran pertama. Nah, adik-adik bisa dilihat ke depan. Lihat, ini kira-kira ada seorang anak yang bernama Siti. Nah, kira-kira Siti sedang apa ya? Kalian tahu? Coba bisa deskripsikan dia sedang apa misalnya. Ya, bangun pagi, dia membuka jendela kamarnya agar terjadi pertukaran udara. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itu adalah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Jadi dari gambar pertama dan gambar yang ini, gambar bersepeda, adalah salah satu cara kita menjaga kesehatan. Nah, pada gambar pertama, tadi Siti bangun pagi, dia menghirup udara segar. Kemudian pada gambar kedua, 3 orang anak sedang bersepeda. Jadi, dengan melakukan hal tersebut adalah cara-cara kita untuk menjaga kesehatan. Nah, apalagi bersepeda ini dapat membuat melancarkan peredaran darah kita. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa bersepeda santai ini dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia? Untuk lebih lengkapnya, kita lihat teks berikut. Nah, adik-adik, di sini ada sebuah teks. Siapa yang mau baca? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Ayo. Sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya teks berikut. Siapa yang mau baca? Silakan angkat tangannya. Angkat tangan, siapa mau? Ya, silakan. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon,
disebabkan oleh tersumbatnya aliran koroner yaitu pembuluh yang memulai darah ke jantung. Penyumbat pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbat pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, adik-adik, perhatikan ke depan. Tadi temannya sudah membaca pada paragraf 1 dan paragraf 2. Pada paragraf 1 ini kita membahas tentang manfaat bersepeda yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebanyak 50%. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung ya. Nah, tadi kita sudah mendengar teks ini dari temannya, yaitu ada Ayu dan Dia. Coba beri tepuk tangan untuk Ayu dan Dia. Sudah berani membaca. Kita lanjut ya. Nah, adik tadi telah dijelaskan tentang penyakit jantung koroner. Ada penyakit-penyakit lainnya yang juga mengganggu sistem peredaran darah kita. Nah, silakan adik-adik cari di Google contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah manusia beserta pencegahannya. Buat di bukunya seperti ini dan cari di Google ya adik-adik. Silakan cari. Adik-adik cari ya penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia sama pencegahannya. Itu kita enak. Ya, coba cari buat di bukunya buat tabel seperti itu. Nah, adik-adik sudah selesai mencatat? Sudah. Nah, semuanya? Sudah. Oke. Coba siapa mau menyebutkan salah satu? Ibu tunjuk langsung ya. Coba adik. Adik siapa namanya? Coba sebutkan yang adik temukan satu penyakitnya saja. Coba bisa sebutkan salah satu penyakitnya saja. Anemia. Ya. Konsumsi makanan tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Ya. Tahan anemia ada yang kurang, ada yang bisa menambahkan, sama angkat tangannya. Ya, adik silakan. Konsumsi makanan tinggi vitamin B12 seperti ditemukan pada susu. Olahan susu, daging, dan produk kedelai. Konsumsi makanan tinggi serat. Ya, teman adik-adik yang lain apakah benar? Tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya ada penyakit apa? Siapa mau angkat tangannya? Angkat tangannya. Siapa mau? Ya, adik silakan. Penyakit cairan tubuh dengan memperbanyak absorpsi air untuk tubuh supaya terhindar dari dehidrasi. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi tinggi. 4. Sehat 5 sempurna. 3. Hindari tidur larut malam. 4. Olahraga secara teratur. Bagaimana adik-adik yang lain? Benar? Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Siapa mau angkat tangannya? Membacakan. Ya, silakan deh. Hipertensi. 1. Mengonsumsi makanan sehat. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Menurunkan berat badan jika diperlukan. 4. Mengurangi konsumsi garam dan kafein. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah? Benar? Temannya? Tepuk tangan. Ya, bagus ya untuk adik-adik semuanya.
berani membaca. Terima kasih sudah bagus sekali. Nah, jadi di sini ada video cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Silakan ada simak videonya ya. Akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga dapat mempertahankan aliran darahmu? Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makan. Nah, adik-adik, itu merupakan salah satu penyakit dan cara-cara mencegah baik daripada mengobati. Pernah dengar slogan itu? Nah, apa maknanya ya kira-kira? Kita harus bagaimana? Ya, dari slogan ini kita harus mencegah timbulnya faktor-faktor penyakit daripada kita mengobatinya. Adik-adik, karena kita harus mencegah penyakit atau faktor-faktor timbulnya penyakit dengan cara apa? Ada yang tahu bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh? Misalnya apa? Mandi berapa kali dalam sehari? 2 kali. Kemudian, nah sekarang pandemi gimana? Disuruh protokol kesehatannya seperti apa saja? Nah, lalu apa lagi? Nah, selalu juga menjaga asupan pola makan adik-adik ya. Nah, slogan-slogan ini adalah slogan yang memberi nasihat. Selain itu ada pantun juga yang dapat memberikan nasihat. Selain slogan ada pantun, yaitu pantun yang berisi tentang nasihat. Di sini ada pantun. Coba siapa yang mau baca pantun? Siapa mau baca? Angkat tangannya. Ya, Dek, silakan coba baca. Hendaknya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Ya, tepuk tangan tak temannya. Yaitu merupakan jenis pantun, yaitu jenis pantun nasihat. Adik-adik masih ingatkah kalian dengan bagian-bagian pantun? Kan sebelumnya sudah belajar dengan kakak bagian-bagian pantun, masih ingat? Masih ingat? Nah, adik-adik perhatikan ke depan. Di sini juga ada pantun. Mari kita telaah bagian-bagian pantunnya ya bersama-sama. Nah, adik-adik, ini ada pantun lagi. Siapa yang mau baca? Angkat tangannya. Coba ayo baca. Kacang goreng enak dimakan, kue tape dibeli lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Ya, adik-adik, itu merupakan pantunnya. Silakan tepuk tangan untuk Ayu. Nah, dari pantun tersebut, apa saja jenis pantun itu? Apa jenis pantun tersebut? Lalu ada berapa baitkah pantun tersebut? Dan terdiri atas berapa bariskah baik pantun di atas? Dan yang mana merupakan sampiran dan yang mana merupakan isi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, adik-adik, dari pantun tersebut kita akan bahas bagian-bagiannya. Nah, ini ada pantunnya. Kacang goreng enak dimakan, kue tape dibeli lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ada jenis pantun, jumlah bait, jumlah baris, baris sampiran, dan baris isi sambung. Kira-kira ini jenis pantun apa ya, adik-adik? Nasihat. Betul. Karena berupa ada nasihatnya ya. Yaitu jika temboknya sudah dibersihkan, jangan ada coretan. Ini di rumahnya kalian temboknya sering coret apa enggak? Apa masih bersih? Benar, bersih. Ya, jangan dicoret ya temboknya. Kemudian jumlah baitnya ada berapa, adik? 1. Pintar. Ini merupakan satu kesatuan, yaitu 1 bait. Kemudian jumlah barisnya ada berapa? 4. Benar, Pak? Nah, apa saja coba dibaca? Bareng-bareng bacanya? Kacang goreng enak dimakan, kue tape dibeli lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Ya, itu merupakan ada 4 baris ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kakak nanya ini, baris keberapa saja yang merupakan baris sampiran? Baris 1 dan 2. Benar? Semuanya 1 dan 2. Ada jawaban yang lain? Tidak. Kemudian yang isi, baris isi yang mana? Baris keberapa? 3 dan 4. Ya, benar ya. Baris yang isi ada di baris ketiga dan 4, yaitu
tombak sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, adik-adik, di sini ada pantun nih lagi satu. Coba adik baca pantunnya. Memang indah bunga serasi bunga tanpa betah. Lingkungan asli juga bersih. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Ya, ini merupakan pantunnya. Tepuk tangan tuh adiknya. Pantun ini memiliki satu bait yang terdiri berapa baris adik-adik? 4 baris. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini benar ya. Kemudian dikatakan suku kata pada setiap baris berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Apakah benar? Jadi kita cari. Ada yang tahu suku kata? Coba kita lihat. Angkat tangannya semuanya ke atas. Coba angkat. Digenggam. Coba kita hitung dari baris pertama. Memang, coba. Memang indah bunga selasi. Ada berapa suku kata? 9. Berarti benar ya. Kemudian baris kedua, coba hitung. Selasi bunga tanpa getah. Ada berapa suku kata? 2. Baris ketiga ada berapa suku kata? Coba hitung. Lingkungan asli juga bersih. Ada berapa? 10. Yang terakhir, coba hitung yang terakhir. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Ada berapa? 11. Nah, adik-adik, yang mana merupakan baris sampiran? Baris keberapa sampiran? Baris 1 dan 2. Ya, baris 1 dan 2. Kemudian isinya baris keberapa? 3 dan 4. Pintar ya, sudah belajar tadi. Nah, pantun ini ya merupakan pantun dengan jenis pantun nasihat karena memberikan nasihat bahwa lingkungan yang bersih dapat membuat hati kita nyaman saat belajar. Dan pantun ini bersaja AB-AB. Apakah adik-adik mengerti apa itu bersaja AB-AB? Perhatikan kakak ya. Jadi pada baris pertama huruf belakangnya adalah si atau i. Kita umpamakan itu adalah a. Kemudian baris ke belakang, baris yang kedua huruf apa yang kedua huruf terakhir adalah a. Kita umpamakan itu b. Kemudian baris ketiga kalimat belakangnya hurufnya adalah i. Ini ya. Jadi ini sama i, ini i berarti dia juga diumpamakan dengan huruf a. Jadi pada baris 1 dan 3 sajanya sama yaitu a. Pada baris keempat huruf terakhirnya apa? A. Jadi tadi a itu kita umpamakan huruf d. Jadi benar bahwa pantun ini bersaja AB. Itu ya. Sudah mengerti ya adik? Nah, berdasarkan uraian di atas, coba tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan isi pantun. Nah, nanti kakak nanti kalian tugas menuliskan bagian-bagian pantun dan isi-isinya deh buat di buku nanti kirim ke WA ya. Nah, pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata yang indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Jadi kita telah belajar tentang pantun ya, silakan nanti belajar juga. Nanti ada teks lagi. Siapa yang mau membaca teksnya? Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebabnya
keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya sesuatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Atur pola makan. 4. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, adik-adik, itu merupakan suatu tes mengenai penyakit jantung, di mana penyebab penyakit jantung ini dapat dari berupa keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, dan gaya hidup tidak sehat. Adapun cara untuk mencegah timbul penyakit tersebut dengan cara berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, dan hindari asap rokok. Nah, adik-adik yang sudah baca tadi sudah bagus ya. Kita beri tepuk tangan adik-adik. Sudah bagus ya. Nah, adik-adik, kita telah belajar apa saja hari ini? Ya, hari ini kita telah belajar tentang penyakit peredaran darah, apa penyebabnya, dan lalu bagaimana kita mengatasinya. Kemudian kita juga telah belajar pantun dan bagian-bagian pantun, serta jenis pantun nasihat. Nah, adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah mengerti? Ingat ya, tugasnya dibuat ya tadi, mencatat bagian-bagian pantun dan lanjutkan tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah ini. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nah, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama. Silakan bangun. Kakak pimpin langsung ya. Untuk mengakhirinya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.